memulai kisah Al-A'raf dengan menyebutkan permisalan orang yang dusta, durhaka. Dan itu sering dilakukan Allah dalam Al-Quran. Diberikan permisalan dulu, permisalan orang baik, permisalan orang buruk. Nah, tapi di sini menarik. Dan ini kalimat hanya satu kali diulang oleh Allah. Kalau Pak Mis tadi jago berpantun, Allah berikan kiasan. Kalau kita tidak akan masuk surga orang yang gak pernah ngaji. Ini sederhananya nih. Tidak akan masuk surga orang yang gak pernah ngaji, atau dia mendustakan ayat Allah. Mendustakan ayat Allah itu nggak pernah mau baca Quran, Pak. Salah satunya para pendapat ahli tafsir, dia mendustakan ayat Allah, dia nggak mau ngaji. Ini bahasa sederhana. Jadi kalau ada orang Muslim nggak pernah ngaji, itu diibaratkan dia seperti orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, dan dia sombong. Karena sombongnya itulah dia nggak mau baca Quran. Nah, ini ada kiasan menarik nih, dan hanya di sini diulang dalam Quran, nggak pernah diulang lagi. Hatta yalijal jamal, al jamal onta, al khiyat jarum. Ini menarik nih. Kata Allah, dia nggak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Menarik. Kata-kata onta masuk ke lubang jarum itu bahasa Allah untuk menafsirkan orang yang mau masuk surga tapi tidak mau ngaji. Sederhananya gitu. Jadi coba Pak, kita cek, kita ini masih mau ngaji nggak? Gitu ya. Apa kita sudah tidak pernah ngaji? Kapan terakhir kita baca Quran? Kapan terakhir kita tadabbur ayat Allah? Makanya saya katakan hari ini kita buka coba Quran, kita biar ilmiah, kita tadabburi ayat per ayat, biar kita lihat langsung ayatnya Allah. Dan ini menariknya, Masya Allah, bahasa Al-Quran. Hatta yalijal jamal, sampai onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu kan permisalan yang sangat mustahil, Bapak Ibu sekalian. Jangankan onta, Pak, nih ya, handphone aja nggak masuk, apalagi tisu aja nggak masuk. Orang masukin benang saja luar biasa susahnya, apalagi memasukkan jamal. Al-jamal itu onta ya. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian, al-jamal, onta, itu disebutkan dengan beberapa bahasa dalam Quran. Afala yanzuruna ilal ibil. Al-ibil, onta. Kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Ini al-ghasyah. Ketika Allah bercerita tentang kehebatan onta, kehebatan Allah dalam penciptaan onta, itu menarik. Ketika Allah bercerita tentang mustahilnya orang yang masuk surga kalau nggak mau ngaji, itu juga menarik. Karena ibaratnya diibaratkan masukkan onta ke lubang jarum. Sekarang kenapa onta? Ini menarik lagi nih pertanyaan kita nih. Ustadz, kenapa selalu Allah ambil onta itu jadi permisalan? Kan banyak hewan Allah. Kenapa Allah nggak katakan sampai masuk gajah? Bukankah ada al-fil? Sampai masuk gajah ke lubang jarum. Padahal kan gajah lebih besar dari onta itu sendiri. Nah, Masya Allah, ini kalau mau bahas onta perlu kajian lagi sendiri Pak. Nih ya, saya bisa bahas sampai 2 jam ini kalau mau bahas tentang onta saja. Berapa kali dia disebut di Quran? Sebutan dengan apa saja? Al-ibil, al-jamal, kemudian al-ibil, iya, al-jamal, al-ibil, ini semuanya tentang onta. Iya. Yang kemudian kita kalau bercerita tentang afala yang turun, iya, nanti kalau mungkin ada suatu waktu saya bawakan videonya sekalian, iya, bagaimana Allah menciptakan onta itu dan bagaimana proses antara hamilnya onta, kemudian melahirkannya, kemudian dia mendidik anaknya. Ini Masya Allah Pak, ini ada pelajaran yang lain. Tapi kita tidak mau fokus pada ontanya ya, supaya kita fokus pada al-a'rafnya. Baik, kita lanjutkan. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Ini balasannya. Coba dibaca Pak Mis artinya. Apa yang mereka dapatkan kalau mereka nggak mau ngaji, nggak mau tadabbur? Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Kita mungkin 41 ayat 41. Ya. Bagi mereka disediakan alas tidur dan api neraka jahanam, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang soleh. Mihad, kasur, alas tidur. Ini menarik lagi Pak ya. Karena yang kita pakai dipindah oleh Allah dalam istilah yang digunakan di neraka ya.
Jadi Masya Allah, alas tidurnya dari api neraka. Dan selimut Pak, wa min fawqihim ghawash. Ya, ini juga bisa 2 jam lagi pembahasan kalau kita mau bahas tentang selimut. Karena ya ayyuhal muzammil, wahai Muhammad yang sedang berselimut. Kalau baik al-muzammil yang sedang berselimut, ya ayyuhal muddathir, wahai Muhammad yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalila kum fa'anzir. Ini sama-sama Rasulullah yang sedang berselimut. Selimut baik. Tapi ada lahum min jahannam mihadun. Dibagi mereka orang yang enggak pernah ngaji tadi itu adalah alas tidur dari api neraka. Wa min fawqihim, setelah itu dari atasnya, di bawahnya kasur dari api neraka. Wa min fawqihim, namanya selimut itu di atas. Ghawash, ghawashnya penutup badan mereka, api juga. Di bawahnya api, alasnya api, kasurnya api, diselimuti dengan selimut yang panas. Ghawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami membalas orang-orang zalim. Baik. Sekarang pindah ke orang baiknya sebelum bahas Al-A'rafnya. Ya, lihat ayat Allah. Walladzina amanu. Jadi kalau Bapak lihat Qur'annya dan dengarkan secara khusyuk, saya baca, semua pahala baca Quran saya sekarang ini yang huruf-hurufnya ini Bapak juga dapat. Tapi kalau Bapak tidak dengar baik-baik, tidak fokus juga, berarti nggak dapat. Jadi inilah kehebatannya istama'. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat dalam surah Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Jin aja dapat pahala Pak kalau dengar Quran serius. Makanya tadi, iya benar. Jadi istama'a itu mendengar dengan serius. Mendengarkan serius artinya dia fokus mendengarkan. Jadi itu dapat pahala. Jadi biar dapat pahala, Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat yang saya baca dan termasuk terjemahnya dari Pak Mis. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ayo Pak Mis. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Allah tidak membebani orang. Jadi kita beriman, beramal soleh. Kita tidak pernah dibebani Allah, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mampu duha 2 rakaat, silahkan. Yang mampu tahajudnya 11 rakaat, alhamdulillah. Yang tidak mampu mungkin boleh 4 rakaat. Allah tidak pernah membebani. La nukallifu nafsa. Hari ini mungkin ngantuk banget, gak bisa bangun tahajud jam 2 selama misal 8 rakaat, dia bangun 2 rakaat, tidak ada masalah. Allah maha mengampuni. Allah itu giliran amal soleh, Masya Allah. Makanya dalam ayat ini dijelaskan, walladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, la nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Tapi Bapak Ibu ingat, Allah juga murka. Anda mampu sedekah 1 juta misalkan, Anda bersedekah 50.000, Allah juga murka. Anda keluarkan zakat, mestinya zakat yang 2,5% dari harta Anda itu misalkan 25 juta, Anda keluarkan 2,5 juta, Allah marah. Karena Allah berikan kemampuan dan Anda tidak mengeluarkan sesuai kemampuan, nanti Allah marah dan Allah cabut. Makanya kalimat ini, la nukallifu nafsan illa usaha, diberikan balasan bagi orang yang diberikan kemampuan dan mengeluarkan kembali kemampuannya untuk jalan Allah dalam iman dan amal saleh, dengan balasan apa? Ulaika ashabul jannah. Sederhana hidup ini Pak. Yang kita mampu dari amal saleh yang kita bisa kerjakan. Kalau enggak mampu tinggalkan Pak. Karena Allah tidak membebani kita. Kalau ayat terakhir dalam Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau ini mirip, la nukallifu nafsan illa usaha. Kalau di Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau di Al-A'raf, la nukallifu nafsan illa usaha. Kami enggak bebani seseorang sesuai kemampuannya, kecuali sesuai kemampuannya. Tapi ingat, kalau kita diberi kemampuan dan kita tidak beramal, misal kita Masya Allah kuat main futsal, kuat main bola misalkan, kuat naik motor, tapi giliran sholat malas. Nah ini berarti Allah marah. Oh kamu naik motor sampai Manado, giliran sholat, iya. Misal. Tapi kalau naik motor sampai Manado, tapi sholat selalu belakang imam, itu hebat. Itu hebat itu, Masya Allah.
Iya, kita tidak usah sebut namanya, nanti sombong orangnya. Iya. Masya Allah, masya Allah. Baik, hum fiha khalidun. Iya, mereka kekal di dalamnya. Di dalam mana mereka kekal? Di dalam surga, Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat. Sekarang, ya ini yang masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa hafal ini. Kalimatnya penghuni surga, Bapak Ibu sekalian. Iya. Wa naza'na, kita lihat ayat selanjutnya ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kalau dia sudah masuk surga akan diapakan? Tadi kan kalau neraka, masuk neraka diapakan dulu? Dikasih selimut, dikasih kasur, alasnya api neraka. Dikasih selimut, selimutnya api neraka. Sekarang kalau masuk surga lihat. Wa naza'na, apa yang Allah lakukan pada orang yang masuk surga tadi, yang sudah beriman dan beramal saleh sesuai kemampuan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu. Ada ucapan yang mudah-mudahan bisa dihafalin ini. Ini ucapannya pertama kali orang masuk surga, Pak. Ini yang dia akan bilang. Mudah-mudahan kita bisa hafalkan sebelum kita masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Pernah dengar Pak Umar ceramah bawa ini? Pernah dengar saya ceramah bawa ini pembukaannya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini artinya luar biasa, Pak. Subhanallah. Setelah itu Allah katakan apa? Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Pak Mis, Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. pertama sekali dicabut dulu rasa dendam. Jadi masya Allah, sebelum masuk surga, depan pintu Pak dicabut. Masuk surga itu nggak ada lagi orang punya dendam. Iya. Misal Om Den merasa, wah Ustadz dulu pernah sindir saya, Mas, dihilangkan itu. Misal saya, wah Om Den dulu pernah kayak gini, waktu bilang puasa di anomali padahal tidak puasa. Misal, ya kan? Iya. Coba masih diingat. Contoh aja ini, itu nggak ada lagi Om Den ya. Meskipun saya udah nggak ingat itu Om Den ya. Tapi masya Allah, ya itu sudah tidak ada Pak. Pernah ada sedikit cekcok dengan tetangga, dengan itu dihilangkan. Kalau udah masuk surga semua dihilangin itu sama Allah. Kita dibuat lupa dengan penyakit-penyakit hati yang bisa mengganggu kita dalam kenikmatan surga. Dibuat dihilangkan. Wa naza'na, kami cabut semua penyakit hati. Mungkin dulu ada cekcok dengan seseorang, ada khilaf, ada perbedaan. Itu diangkat dulu, coba bayangkan. Untuk apa Pak diangkat dulu? Kenapa Allah nggak bilang masuk surga dulu baru diangkat? Supaya orang benar-benar menikmati surga. Allahu Akbar. Supaya orang sibuk dengan surganya, nggak mikir lagi masa lalunya. Supaya mereka menikmati setiap kenikmatan surga yang mereka layak untuk mendapatkannya. Masya Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar. Bisa lanjutkan? Di surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dialirkan sungai-sungai. Wa qalu, lalu mereka berdoa, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Coba Pak, ikut saya. Alhamdulillah. Coba. Mau masuk surga enggak? Ayo kita hafalin perkataan pertamanya penduduk surga. Alhamdulillah. Alladzi hadana. Coba disambung. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Coba disambung. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Masya Allah. Sekali lagi ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihada.
Sekali lagi biar hafal. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Bayangkan kita udah di surga, kita pertama kali ngucapin ini. Apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk. Hadana, hidayah. Lihada, lihada itu dalam agama ini. Wama, ini bait keduanya. Wama kunna linahtadiya. Coba satu dua tiga. Wama kunna linahtadiya. Sekali lagi. Wama kunna linahtadiya. Sekali lagi. Wama kunna linahtadiya. Coba disambung. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya, dan kami enggak akan dapat petunjuk. Ini bait kedua. Yang ketiga, laula an hadanallah. Satu dua tiga. Laula an hadanallah. Kalau Allah enggak kasih petunjuk. Sekali lagi, laula an hadanallah. Sekali lagi, laula an hadanallah. Coba disambung Pak, perkataan penghuni surga 3 bait ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terakhir sekali lagi, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Sebagian ulama, syekh kami pernah mengatakan, ini sebaik-baik ucapan kita ucap sebanyak-banyak mungkin di dunia, agar bisa menjadi doa supaya kita menjadi orang yang mengucapkannya di surga. Karena setiap yang masuk surga akan mengatakan perkataan ini dulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk ini. Wa ma kunna petunjuk itu agama Allah, agama hidayah. Wa ma kunna linahtadiya. Kami enggak akan dapat petunjuk laula an hadanallah. Andai Allah tidak kasih petunjuk. Waduh, itu dahsyat kalimat, Pak. Makanya coba, Pak, ini bos-bos semua ini kalau sambutan, ya ada direktur rumah sakit, ada direktur PT, direktur kampus. Kalau sambutan coba pakai ini. Latihan untuk banyak mengulang ini, Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Misal Om Den lagi mau ceramah di depan karyawan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu dibaca, disampaikan ke mereka. Ini ayat 43 surah Al-A'raf, posisinya sebelah kanan paling bawah. Oh, itu udah paling Masya Allah kalau bisa ngejelasin. Ya, ini adalah ayat yang menjadi pertama kali omongannya penduduk surga ketika masuk surga. Itu boleh disampaikan, Pak, ke karyawannya, ke pegawainya, ke mahasiswanya, supaya mereka terbiasa dengan kalimat ini. Syukur-syukur keluarganya bisa diajarkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah ini. Kalau Allah tidak berikan hidayah ini, kita nggak akan pernah dapatkan hidayah ini.